Kita nulis ditutupi oleh tip X. Itu Ghaffar. Maghfirah, tertutupi. Tapi kalau tertutupi gitu, dosa kita masih ada gak? Masih ada, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab ada di sini, saya tutupi dengan kitab yang lebih besar. Kitabnya masih ada. Masih ada. Nah, itu maksudnya. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah itu, dosa kita masih tetap ada di tulisannya. Tapi oleh Allah ditutupi. Beda dengan al-afu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ata al-ghaita falyastatir. Rawahu Abu Dawud. Dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang hendak buang air besar, maka hendaknya ia membuat penutup. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, terima kasih Pak Maskuri. Dari istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berkata, Aisyah, bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man ata al-ghaita falyastatir. Barang siapa yang mendatangi al-ghaita. Ghait itu sebetulnya sudah menjadi bahasa sehingga diterjemahkannya itu buang air besar. Padahal ghait itu secara bahasa Arab itu tempat yang rendah untuk orang buang air, terutama buang air besar. Jadi orang Arab dulu tidak ada toilet khusus. Tapi kalau mau buang air besar, mereka ke dataran rendah supaya ketika buang air besar mereka tidak terlihat. Nama dataran rendah itu disebut al-ghaid. Al-ghaid. Makanya dalam surah Al-Maidah ayat 6 kan gitu. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti. Kok Al-Qur'an vulgar banget gitu, ngomongnya goit. Goit itu istilah Betawinya berak gitu kan. Bukan itu. Goit itu adalah tempat yang rendah yang dipakai untuk buang air besar. Sehingga orang Arab sekarang memaknai al-goit itu adalah buang air besar. Makanya di sini disebutkan barang siapa yang mendatangi tempat buang air besar, jadi gitu, maka dia harus menutup. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya, kita ketika buang air besar atau buang air kecil harus tertutup. Di WC misalkan kita harus tertutup, Pak. Ya minimal anduklah ada di badan kita. Ya, kata Nabi ini, man ata al-ghaita falyastatir. Barang siapa mau buang air besar, maka dia harus menutup diri. Tutup. Itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya, wa anha anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka akhrajahu al-khamsah wa sahhahahu Abu Hatim wal Hakim. Dari Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai buang air besar, beliau berdoa, aku mohon ampunanmu. Diriwayatkan oleh Imam 5 dan dinyatakan sahih oleh Abu Hatim dan Hakim. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keluar dari toilet, lah kita bahasakan seperti itu aja ya biar mudah. Kalau beliau keluar dari toilet, doa beliau yang beliau ucapkan itu adalah ghufranaka. Tapi kita dari kecil dididik atau disuruh menghafal kalau keluar toilet itu alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani.
Tapi dari Nabi SAW contohnya hanya mengucapkan gufronaka. Dan sekarang ada yang nyambung gufronaka alhamdulillahilladzi adhabani ada wa apani, ya nggak apa-apa. Kan gitu ya. Gufronaka. Gufronaka. Aku mengharapkan pengampunan darimu ya Allah gitu. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ya ketika kita mengeluarkan sesuatu yang kotor dari dalam tubuh kita, setelah beres keluar dari toilet, ya kita berharap dosa kita pun. Jadi kan kita kalau sudah buang air besar enteng. Jadi begitupun ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita jadi enteng. Jadi Allah itu ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Ada Ghaffar, ada Ghafur, ada Al-Afu. Nah itu masing-masing beda. Al-Ghaffarul Qahharul Wahhab, ada Al-Ghafurus Syakur. Ghafur, Ghaffar, Ghafur beda dari makna secara mana. Ada Al-Afu. Jadi orang Arab kalau mereka menyebutkan sesuatu yang bisa tertutupi namanya mighfar. Jadi kalau helm nih, helm buat penutup kepala kalau lagi perang, itu namanya mereka selalu mengatakan itu mighfar. Sesuatu yang tertutupi supaya tidak celaka, maksudnya gitu. Mighfar, helm itu mighfar namanya bahasa Arabnya. Apa bedanya? Kalau ghafar, ghafur itu menutupi. Kita nulis ditutupi oleh tip X. Itu ghafar. Maghfirah, tertutupi. Tapi kalau tertutupi gitu, dosa kita masih ada gak? Masih ada, tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab ada di sini, saya tutupi dengan kitab yang lebih besar. Kitabnya masih ada. Masih ada. Nah, itu maksudnya. Kita mendapatkan pengampunan dari Allah itu, dosa kita masih tetap ada di tulisannya. Tapi oleh Allah ditutupi. Beda dengan Al-Afu. Kalau Al-Afu itu sebaliknya, ada tulisan bisa dihapus. Kalau tulisan dihapus, tulisannya masih ada nggak? Hilang. Itu Al-Afu. Makanya ketika kita Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan Ramadan, disunnahkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi terbatas sekali. Cuma 10 hari kita dikasih kesempatan oleh Subhanahu wa taala berdoa supaya dosa kita dihapus. Bukan lagi ditutupi tapi dihapus. Dihapus, dihilangkan. Kalaupun ada buku, ya bukan dihapus lagi, dibakar, dihilangkan gitu. Tidak ada sama sekali, bersih. Nah, itu bedanya Al-Afu dengan Al-Ghafur. Bighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wa lam ajid thalathan fa ataituhu bi rawthatin fa akhadahuma wa alqa ar-rawthah wa qala hadza rijsun aw riksun akhrajahu al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daraqutni a'tini bi ghairiha. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hendak buang air besar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk mengambilkan 3 buah batu. Namun aku hanya mendapatkan 2 buah batu saja dan tidak menemukan satu lagi. Selain itu, aku juga membawa kotoran binatang. Namun Rasulullah SAW hanya mengambil 2 buah batu dan membuang kotoran binatang seraya bersabda, ini adalah kotoran yang menjijikkan. Diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan Daraqutni menambahkan, ambilkan aku yang lain. Baik.
Di istilah untuk membersihkan diri setelah kita buang air besar atau buang air kecil itu, kalau dengan air itu istilahnya istinja. Kalau dengan batu istijmar. Nah, ini dengan batu istijmar. Bolehkah demikian? Ya boleh. Boleh kita membersihkan diri setelah buang hajat dengan batu. Minimal batu yang kita gunakan itu adalah 3 batu. Jangan kurang dari 3. Jangan kurang dari 3. Apabila cuma ada 1 batu, menurut ulama boleh, asalkan 3 kali usapan. Jadi ada batu, misalkan sudutnya ada 3, 1 toel, yang satu sisi lagi, yang satu lagi gitu. Nah, jadi toel-toel gitu lah, jadi bersih. Pokoknya meskipun dengan 1 batu, asalkan 3 kali toel, usapan. Ini saya Sundanya susah hilang ini. 3 kali usapan. Gitu. Kenapa di sini Nabi SAW mesti 3 batu? Ya karena untuk mensyariatkan kepada kita bahwa usapan dari apa yang kita bersihkan itu jangan kurang dari 3 kali, itu maksudnya. Dan alat pembersihnya itu jangan selain daripada tidak boleh dari kotoran maksudnya kita. Apabila tidak ada air, batu pun tidak ada, cuma ada tisu, ya boleh dengan tisu. Dikonversi ke tisu boleh. Atau daun, boleh dengan daun. Asalkan 3 kali usapan. Itu yang diisyaratkan oleh hadis ini.